damai senang. Tiap pikulan pastikan hilang, hanya Yesus selamanya. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Dia beri damai senang. Tiap pikulan pastikan hilang.
Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang berada di rumah. Seminggu kita telah lewati dengan kebaikan Tuhan yang begitu hebat dan luar biasa bagi kita semua. Puji Tuhan Bapak Ibu, karena kebaikan Tuhan, maka dari itu kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Mari semuanya saya undang untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian yang berkata, mulia, mulia bagi anak domba. Mulia, mulia bagi anak domba. Mulia, mulia bagi anak domba, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Mulia, mulia bagi anak domba. Mulia, mulia bagi anak domba. Mulia, mulia bagi anak domba, sebab Engkau mulia, mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi, sebab Engkau mulia, mulia, amin, dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi, sebab Engkau mulia, amin, dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang. Katakan sekali lagi, sebab Engkau mulia, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang. Yesus, haleluya. Mulia Engkau Tuhan, sungguh mulia Engkau Yesus. Kami menyembah-Mu, kami tinggikan Engkau dan kami agungkan, sebab Engkau baik. Haleluya, haleluya Tuhan Yesus, terpujilah, terpujilah.
Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Amen. Glory, glory, hallelujah, hallelujah, pujimu. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah, hallelujah, pujimu. Glory, 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 hallelujah, glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah, hallelujah, pujimu. Glory, 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 hallelujah, amen. The glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah, hallelujah, pujimu. Glory, 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 hallelujah. Haleluya. Kami yakin Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kami. Glory, glory, haleluya, haleluya, pujimu. Glory, 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 haleluya, amen. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah, hallelujah, pujimu. Glory, 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 hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah, hallelujah, pujimu. Katakan sekali lagi, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah, hallelujah, pujimu. Hallelujah, hallelujah, pujimu. Hallelujah, hallelujah, pujimu. Terima kasih, Segala pujian hanya bagimu Tuhan. Yesus. Engkau Allah yang luar biasa Amen. dalam kehidupan kami. Sebab Engkau yang layak terima pujian kami. Engkau yang layak terima penyembahan kami Tuhan Amen. Yesus. Terima kasih Tuhan. Kesempatan yang luar biasa Tuhan boleh beri lagi dalam Haleluya, kehidupan Tuhan kami. Yesus. Pagi hari ini Tuhan, kami mau masuk lebih dalam lagi dalam hadirat-Mu Amen. Tuhan Yesus. Biar Engkau yang hadir memberkati setiap kami, baik di tempat ini maupun yang ada di rumah masing-masing. Haleluya. Kami percaya hadirat-Mu Tuhan Amen. memenuhi tempat ini dan rumah jemaat Tuhan. Terima Haleluya. kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami serahkan seluruh ibadah kami pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Beracaralah Tuhan pagi hari Haleluya. ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa Tuhan yang terus pakai urapi Amen. hamba-hamba-Mu Tuhan yang akan mengambil bagian dalam ibadah pagi hari ini.
Serahkan seluruh rangkaian ibadah kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Masih tetap tinggal berdiri Bapak Ibu. Kita yakin dan percaya lewat Roh Kudus sampai saat ini kita masih bisa ada. Amin. Mari Bapak Ibu, saya ajak kita angkat pujian yang berkata, Roh Kudus tercurah di tempat ini. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari ini, hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Amin. Haleluya. Karena Roh Kudus telah tercurah bagi kehidupan kami, Dia menuntun setiap kehidupan kami. Amin. Mari katakan, Roh Kudus tercurah di tempat ini. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Katakan sekali lagi, anggur baru. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Urapi umatnya, nyata kuasanya. Urapi umatnya, nyata kuasanya. Haleluya. Mari Bapak Ibu, tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari saya ajak untuk tetap tinggal berdiri, kita angkat pujian yang berkata, Roh-Mu yang hidup. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengajarku
mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Mari katakan, Rohmu yang kudus, pulihkanku. Rohmu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku, yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah di altar-Mu, menyembah-Mu di altar-Mu, menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami yakin Tuhan, Engkau hadir setiap kami Bapa. Glory. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau. Terima kasih Tuhan. Betapa indah dan luar biasanya Engkau Tuhan.
Ketika para umat-Mu datang kepadamu Tuhan, sujud menyembah di hadapan-Mu Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan, setiap puji-pujian dan penyembahan kami naik di hadapan-Mu Tuhan bagaikan dupa yang harum. Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu Tuhan telah hadir di tengah-tengah kami, telah hadir di tengah-tengah para umat-Mu Tuhan yang di rumah Bapa. Terima kasih Tuhan, tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau urapi hamba-Mu, biarlah bibir lidah hamba-Mu Tuhan Engkau urapi, sehingga setiap firman yang dikeluarkan menjadi pedoman hidup kami, menjadi nasihat bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian yang kekasih di dalam Tuhan. Saya berharap kita semua dalam keadaan baik sampai pada hari ini, karena kita percaya bahwa Tuhan selalu pelihara dan tolong kita. Puji Tuhan, kita bersyukur kalau masih ada kesempatan saat ini untuk kita beribadah kepada Tuhan. Kita tahu ini semua adalah kemurahan dan kebaikan Tuhan. Walaupun mungkin ada begitu banyak pertanyaan berkecamuk di pikiran kita. Tetapi saudara, seringkali kita tidak mendapatkan jawabannya hari ini. Tapi satu hal yang kita percaya bahwa Tuhan yang mengendalikan segala sesuatu, Dia yang mengontrol. Dan karena itu kita perlu percaya Dia adalah Allah, Alfa dan Omega. Dia tahu sesuatu sampai di akhir sejak awal segala sesuatu. Nah, oleh karena itu saudara, mari dengan tetap percaya kita menjalani kehidupan ini. Tadi saya katakan walaupun mungkin banyak pertanyaan. Seperti pertanyaan juga yang mungkin menggayuti pikiran dari para murid saat Yesus terangkat meninggalkan mereka. Mari kita coba menyelami apa yang terjadi pada saat itu. Saudara, mari kita kembali membuka Alkitab kita di dalam Kisah Rasul pada pasal yang pertama. Melalui renungan firman Tuhan saat ini, kita coba memahami jalan pikiran dari para murid yang mengalami sebuah peristiwa yang sangat mengejutkan, spektakuler, sekaligus juga saudara meninggalkan sebuah mungkin tanda tanya besar di pikiran mereka masing-masing. Coba di Kisah Rasul pada pasal yang pertama, saya mau ajak kembali saudara membaca di ayat yang ke-9. Ayat 9, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka. Dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Dan berkata kepada mereka, "Hei orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Puji Tuhan. Saudara, mari coba kita masuk pada peristiwa yang terjadi 2000 tahun yang lalu, yaitu ketika para murid menjadi saksi mata saat Yesus terangkat naik ke sorga. Nah, kira-kira kita coba membayangkan apa yang ada di pikiran mereka pada saat itu.
Tentu dengan latar belakang dalam waktu yang sangat singkat, 40 hari lebih kurang, Alkitab mencatat bahwa Yesus menyaksikan bahwa ia hidup dengan banyak tanda dan berbicara tentang kerajaan Allah. Bukan itu saja, saudara, kalau kita membaca di dalam Lukas pasal yang ke-24, bagaimana Yesus menjelaskan kembali tentang panggilan seorang Mesias berdasarkan apa yang dicatat di dalam kitab Mazmur, kitab Taurat, dan kitab para nabi. Jadi kita melihat bagaimana Yesus mengulangi kembali pengajarannya. Tidak diungkapkan secara detail apa yang disampaikan, apa saja yang dijelaskan kembali oleh Yesus. Tetapi kalau kita membaca khususnya di Kisah Rasul pada pasal yang pertama, lalu kemudian juga di dalam Lukas pada pasal yang ke-24, bagaimana berita tentang Roh Kudus yang dijanjikan itu menjadi pengajaran yang sepertinya mengisi bagian-bagian akhir kebersamaan Yesus selama lebih kurang 40 hari bersama dengan para murid. Dan itu menjadi sebuah penekanan bahwa mereka harus menunggu, harus diam di kota itu, di Yerusalem maksudnya, untuk menantikan janji itu digenapi bagi mereka. Dan tadi kita membaca bagaimana ketika mereka menyaksikan saat Yesus terangkat naik ke sorga, ada 2 orang malaikat yang menegur dan mengingatkan mereka untuk mereka sadar posisi mereka pada saat itu. Jadi maksudnya mereka diingatkan untuk apa mereka berlama-lama di situ. Dalam sebuah pemandangan yang hanya mungkin langit biru atau awan saja. Mereka diingatkan bahwa Yesus yang terangkat itu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Itu adalah peristiwa yang penting. Tetapi ada hal yang lebih penting lagi, yaitu bahwa mereka harus menantikan janji Bapa itu. Nah, itulah sebabnya saudara, kalau kita maju dengan membaca di ayat yang ke-12, maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Jadi saudara, Kisah Rasul dalam hal ini penulis Lukas memberikan sebuah lokasi yang dijadikan sebuah peristiwa yang luar biasa tersebut, yaitu di sebuah bukit yang namanya Bukit Zaitun. Disitulah peristiwa terangkatnya Yesus naik ke sorga. Nah, kalau kita membaca di dalam Lukas pada pasal yang ke-24, di ayat 49 terlebih dahulu, saudara. Lukas 24 ayat 49. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Saudara, jelas ini berkaitan dengan Roh Kudus yang dijanjikan itu. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Coba saudara kita bandingkan Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8. Apa yang dimaksud dengan kekuasaan dari tempat tinggi? Di sini jelas dikatakan di ayat yang ke-8, Kisah Rasul 1, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara, inilah pesan yang disampaikan oleh Yesus. Dan saudara, kita perlu perhatikan bahwa ketika di Lukas 24, Yesus berkata,
Kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Saudara, kekuasaan ini adalah sebuah bukti dari hadirnya Roh Kudus dalam hidup mereka. Kuasa itu tidak bisa dilepaskan dari hadirnya Roh Kudus yang akan memenuhi mereka. Kuasa itu harus dikaitkan dengan hadirnya Roh Kudus. Saya pernah sampaikan kepada saudara ketika mereka bertanya, kapan Tuhan engkau mau memulihkan kerajaanmu bagi Israel? Saudara, ketika pertanyaan itu diungkapkan, kerajaan berbicara tentang otoritas. Kerajaan berbicara tentang kuasa. Ya, bagaimana juga para murid mungkin mengingat ketika Yesus pernah berkata bahwa suatu saat nanti engkau akan duduk di salah satu tahta untuk memerintah, menghakimi orang Israel. Ini bicara tentang kuasa. Ini bicara tentang otoritas. Tetapi otoritas yang dimaksud, kuasa yang dimaksud, itu berbeda dengan apa yang ada di pikiran para murid. Lukas 24, Kisah Rasul pasal 1, jelas mengkaitkan bahwa kekuasaan itu, otoritas itu berkaitan langsung dengan Roh Kudus. Artinya, saudara, tanpa Roh Kudus, kita mungkin punya kuasa, tapi bukan kuasa yang Allah kehendaki kita miliki. Atau dengan cara yang lain saya mengatakan bahwa hadirnya Roh Kudus, dipenuhkannya orang percaya dengan Roh Kudus, itu memastikan bahwa kekuasaan dari tempat tinggi itu akan menjadi perlengkapan kita sebagai orang percaya. Jadi kuasa itu tidak bisa dilepaskan dari Roh Kudus. Kuasa tersebut berkaitan erat dengan Roh Kudus yang akan diterima oleh para murid. Baik saudara, kita kembali lagi Lukas pasal yang ke-24. Setelah Yesus berbicara tentang kekuasaan dari tempat tinggi, berbicara tentang Roh Kudus, ya, kamu akan menerima kuasa itu kalau Roh Kudus turun atas kamu. Datang di ayat yang ke-50, lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Saudara, Kisah Rasul 1 kita membaca di ayat yang ke-12, bagaimana para murid ini menyaksikan kenaikan Yesus di atas sebuah bukit yang bernama Bukit Zaitun. Lukas 24 mengatakan bahwa Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Kemungkinan saudara, di Betania inilah, di kota Betania inilah terletak Bukit Zaitun tersebut. Nah, saudara, ada apa ya Betania atau Bukit Zaitun ini? Coba kalau kita mundur, Lukas 22, saudara, ayat yang ke-39, Lukas 22 ayat 39. Di situ dikatakan demikian. Lukas 22 39. Judul perikopnya adalah di Taman Getsemani. Lalu pergilah Yesus keluar kota, dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Nah, saudara, di Taman Getsemani adalah satu tempat di mana dimulainya kisah penderitaan dan aniaya dari anak manusia. Di Taman Getsemani lah permulaan penderitaan bagi orang yang tersalibkan itu. Di Taman Getsemani atau di Bukit Zaitun itulah berawal satu perjalanan panjang sampai Yesus naik ke atas Bukit Zoljuta dan disalibkan di sana. Saudara, Bukit Zaitun mengingatkan masa kelam, masa sulit, masa penderitaan
masa yang mungkin tak pernah terbayangkan oleh kita. Dan itu dialami oleh Yesus. Tapi luar biasa saudara, di Bukit Zaitun pula, Yesus mengakhiri perjalanan penderitaannya di bumi. Dan naik terangkat ke sorga dalam kemuliaan. Di Bukit Zaitun, awal penderitaan. Tapi di Bukit Zaitun pula, menjadi sebuah akhir yang mendatangkan kemuliaan. Sekaligus saudara, Bukit Zaitun juga menjadi awal perjalanan bagi para murid. Karena di situ mereka menerima janji tentang Roh Kudus itu akan datang dalam hidup mereka. Jadi saudara, kita melihat betapa Bukit Zaitun itu memiliki makna yang penting. Di situ penderitaan diawali, tapi di situ pula kemuliaan mengakhiri perjalanan penderitaan yang Yesus harus terima, yang Yesus harus alami. Saudara, ada banyak kali kita mungkin mengelak ketika peristiwa Getsemani harus kita lalui dalam hidup kita. Seperti yang mungkin sedang dialami oleh sebagian besar umat manusia, oleh bangsa kita, oleh banyak di antara kita, mengalami Getsemani, mengalami penderitaan, mengalami aniaya, mengalami perjalanan yang sulit. Tapi saudara, saya mau mengatakan, mengambil pelajaran ini, percayalah, di bukit yang sama akan ada kemuliaan yang akan kita alami. Tetap setia, melangkah saja. Karena di bukit yang sama, Yesus mengawali penderitaan. Di bukit yang sama juga, dia menyatakan kemuliaannya. Saudara, saya percaya kita akan melewati semua peristiwa ini dengan pertolongan Tuhan. Dan dia yang akan memimpin iman kita sampai kepada sempurnanya. Nantikanlah bahwa suatu saat nanti di Bukit Zaitun yang menjadi awal penderitaan bagi Yesus menjadi satu bukit kemuliaan di mana dia naik terangkat ke sorga. Nah, itu yang kita rindukan dan kita harapkan walaupun kita tidak pernah tahu kapan kita akan menyelesaikan hari-hari yang sulit seperti yang kita alami pada hari ini. Tapi percayalah, janji Tuhan menyertai kita. Puji Tuhan. Nah saudara, kembali ke dalam Kisah Rasul pada pasal yang pertama. Di ayat yang ke-12, maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Saudara, kalau berdasarkan penjelasan ayat ini yang mengatakan bahwa jarak Bukit Zaitun dengan kota Yerusalem di tempat di mana mereka menumpang, itu katanya hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Perkiraan kasar, saudara, jarak dari Yerusalem ke Bukit Zaitun, kalau kita melihat, saudara, di dalam Yohanes pada pasal yang ke-11, saudara, Yohanes 11, pada ayat yang ke-18, tadi disinggung tentang Betania. Di ayat yang ke-18, Yohanes 11, 18, Betania terletak dekat Yerusalem. Kira-kira 2 mil jauhnya. Kalau 1 mil, saudara, itu kira-kira 1,6 kilometer, maka 2 mil 3,2 kilometer. Kira-kira jarak dari sini kemana ya 3,2? Ke WTC? Hah? Kemana saudara? Ke BSD? Ya lumayan lah, nanti saudara hitung aja ya, begitu ya. Nah, saudara, jadi dikatakan tidak terlalu jauh katanya, 3,2. Jadi artinya dimungkinkan dengan berjalan kaki, anggaplah 1 jam, gitu kan ya, berjalan kaki.
penjelasan dari Pak Didi soal jarak dari Emmaus ke Yerusalem, gitu ya saudara. Nanti saudara bisa ingat kembali hal itu. Dan di sini dikatakan seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Ya, satu perjalanan, satu jarak yang cukup bagi orang Yahudi setelah mereka berdoa di bait Allah untuk pulang ke rumahnya merenungkan ya hari Sabat bersama dengan keluarga mereka. Jadi tidak terlalu jauh. Nah, saudara, sebuah lokasi yang tidak terlalu jauh dari Yerusalem. Satu kota di mana di situ beberapa waktu sebelumnya terjadi peristiwa penyaliban dari Yesus. Dan ke sana pula, saudara, Yesus perintahkan para murid. Jangan engkau tinggalkan kota ini sampai kamu dipenuhi, menerima kekuasaan dari tempat tinggi. Dan itulah yang dilakukan oleh para murid. Mereka orang-orang Galilea. Mereka tidak bersegera pulang kampung. Ya, ke Galilea. Tetapi mereka tetap tinggal di kota tersebut. Yaitu di Yerusalem. Dan kalau kita membaca di dalam ayat yang ke-13. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Perhatikan ayat yang ke-14. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Nah, bagian ini yang ingin saya coba mengajak saudara sekalian pagi hari ini untuk merenungkan. Kira-kira apa yang ada di pikiran mereka ketika Yesus berkata, tunggu, jangan tinggalkan kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Tidak ada petunjuk yang jelas. Alkitab tidak memberikan rincian apa yang harus mereka lakukan. Alkitab tidak menjelaskan secara terarah. Oh, harus begini, harus begitu. Enggak. Yesus cuma berkata, tunggu sampai. Nah, kata sampai itu saudara tidak memberikan batasan. Ya. Pokoknya sampai kapan? Ya sampai Roh Kudus itu kamu terima. Nah, kalau kita tiap malam setelah kita mengadakan kebaktian memperingati kenaikan Yesus, biasanya dilanjutkan dengan doa 10 malam. Udah ketahuan tuh saudara, 10 malam. Gitu ya. Kalau 11 ada yang protes. Kok 11 sih orang doa 10 malam? Jadi kalaupun mau punya rencana udah diatur. Oh iya, 10 malam. Gitu kan. Jadi hari ke-11 sudah bebas. Tapi para murid saudara, sampai tidak ada patokan. Tidak ada batasan kapan. Mereka pokoknya tunggu. Makanya kalau saudara membaca dari 500 orang yang melihat Yesus naik ke sorga, yang tersisa hanya 120. Yang berkumpul di kamar loteng di Yerusalem tersebut. Dan ayat 14 hanya mengatakan mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Kita masih lebih baik saudara. Ketika kita melakukan doa 10 malam, ada petunjuk, ada arahan dari hamba-hamba Tuhan yang membawakan renungan firman Tuhan. Oh, kita harus begini, kita harus begitu, dan lain sebagainya. Tapi pada saat itu, dalam ketidaktahuan mereka, dalam mungkin pertanyaan, kayak apa sih ya terima Roh Kudus? Seperti apa sih ya? Mungkin mereka menggali kembali ayat firman Tuhan. Mungkin mereka kembali membuka-buka kisah para nabi.
apa yang dicatat dalam kitab Taurat mungkin, para nabi mungkin kisah tentang Elia yang naik ke sorga, diangkat oleh Tuhan dalam angin badai, kereta berapi, ya saudara. Mungkin itu akan menginspirasi mereka. Ya, kita tidak tahu apa yang dilakukan oleh mereka. Tapi yang pasti Alkitab katakan mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Dan di saat itulah, nanti kita bisa membaca dalam Kisah Rasul pasal 2, Roh Kudus datang dan memenuhkan mereka. Tetapi bukan itu saja, saudara. Lukas di pasal yang ke-24 memberikan sebuah penjelasan yang lain. Di ayat 51. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan saya ulangi saudara. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Ayat 52. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. 53. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Jadi saudara, selain mereka berkumpul di kamar lonteng, di tempat mereka menumpang, ada yang menafsirkan mungkin itu rumah dari Yohanes, ya, atau mungkin juga itu rumah dari seseorang yang pernah dipakai oleh Yesus untuk melakukan perjamuan malam terakhir. Gitu ya, saudara, kita tidak tahu dengan pasti, tapi yang pasti ruangan itu cukup besar sehingga ketika Roh Kudus turun memenuhi 120 orang murid yang berkumpul di ruangan tersebut. Saya tidak tahu ruangan tempat ibadah kita, ya, apakah mungkin kira-kira seperti itu, gitu ya saudara. 120 orang berkumpul. Jadi satu ruangan yang cukup luas untuk mereka bisa berdoa bersama-sama menantikan Roh Kudus itu dicurahkan. Tapi saudara, yang kedua, bukan hanya mereka berkumpul di tempat mereka menginap. Ayat 53, mereka senantiasa berada di dalam bait Allah. Nah saudara, kata bait Allah ini berbicara tentang pelataran bait Allah, di mana menjadi satu tempat yang umum dan terbuka untuk orang-orang Israel, khususnya kaum pria, untuk datang pada jam-jam doa dan berdoa di sana. Kalau saudara membaca dalam Kisah Rasul pada kitab Kisah Para Rasul, Yohanes dan Petrus pada jam 3 sore pergi ke bait Allah untuk berdoa. Mereka ada jam-jam doa, ya saudara, di mana mereka datang ke bait Allah lalu mereka berdoa. Saudara, kita perhatikan. Mereka tahu bahwa Yesus datang dengan sebuah pengajaran yang baru. Tetapi dalam masa penantian itu, mereka tetap beribadah kepada Tuhan di bait Allah, menantikan Tuhan dan memuji, memuliakan Allah. Rupanya apa yang selama ini mereka lakukan untuk beribadah kepada Allah, itu tidak serta-merta mereka tinggalkan begitu saja. Walaupun mungkin mereka sudah tidak mengikuti lagi cara-cara yang ditetapkan oleh hukum Taurat. Tetapi walaupun bagaimana, mereka mengikuti pola kebiasaan yang biasa mereka lakukan. Datang ke bait Allah. Tapi tujuannya saudara untuk menantikan janji Bapa itu digenapi. Jadi selain mereka berdoa, mereka tetap melaksanakan ibadah mereka. Dan yang ketiga, mereka memuliakan Allah. Saya pernah ditanya, Bro, bagaimana ketika kita berdoa untuk dipenuhkan dengan Roh Kudus, apa yang harus saya lakukan? Saya hanya berkata, ya kita berdoa, meminta agar dipenuhkan dengan Roh Kudus. Saudara, saya percaya bahwa Roh Kudus itu sudah ada di tengah-tengah kita. Bahkan, kalau pada zaman para murid, Roh Kudus itu belum dicurahkan. Tetapi ketika kamar loteng Israel, kamar loteng Yerusalem itu menjadi sebuah saksi, ya, satu tempat yang menjadi saksi sejarah bahwa Roh Kudus dicurahkan, sejak saat itu sampai hari ini Roh Kudus sudah ada di tengah-tengah kita. Nah, apa yang harus kita lakukan? Ya kita berdoa.
supaya Roh Kudus memenuhi kita. Lalu kemudian ya kita memuliakan Allah, kita memuji. Saya sarankan jangan berdiam, jangan tutup mulut ketika kita berdoa. Buka mulut, puji Tuhan, muliakan Tuhan. Memuji Tuhan artinya mengatakan hal yang baik tentang Allah, memuliakan, menyembah Dia. Lalu kita berdoa, Tuhan penuhkan saya dengan Roh Kudus. Saudara, saya ingin mengakhiri penyampaian firman Tuhan pada saat ini dengan mengajak saudara membaca di dalam Injil Yohanes pada pasal yang ke-7. Saudara, Roh Kudus tidak ada di satu tempat. Roh Kudus tidak ditentukan harus di mana. Tetapi Dia ada di dalam hati kita. Tinggal kita meminta agar Dia leluasa memenuhkan kita, menyegarkan kita, memuaskan kita. Ayat yang ke-39. Atau saya mulai ayat 37, Yohanes 7 ayat 37. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Dimuliakan di sini, Yesus belum naik ke kayu salib. Yesus belum terangkat ke sorga. Karena janjinya adalah lebih baik aku pergi supaya Roh Kudus itu dikirim datang kepadamu. Tetapi Alkitab jelas mengatakan yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Syaratnya sederhana, saudara. Percaya saja. Tidak ada syarat-syarat yang harus begini, harus begitu. Ya paling kita mengikuti pola firman Tuhan. Berdoa bersama-sama. Melakukan ibadah kita ada di dalam bait Allah. Berdoa pada jam-jam doa. Lalu memuliakan Allah. Lalu kita berdoa. Minta, maka kamu akan diberi. Cari, maka kamu akan mendapat. Ketuk pintu, maka pintu akan dibukakan. Haleluya, puji Tuhan. Demikian firman Tuhan. Kiranya Tuhan tolong kita semua. Mari bersama kita berdiri. Pemain musik silakan ada pada instrumennya. Kita nyanyikan sebuah pujian, Roh Kudus, Kau hadir di sini. Haleluya. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, Kau hadir. Haleluya. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Ya, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Haleluya. Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah
penghiburku, menolongku, diutus Bapa. Ku buka hati, amin. Ku buka hati untuk Roh Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Ya penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Haleluya. Roh Kudus ada di tengah-tengah kita. Bahkan Alkitab katakan Roh Kudus itu ada di dalam hati kita. Haleluya. Kita tidak berdoa untuk minta Roh Kudus. Karena Roh Kudus sudah ada di dalam kita. Yang kita minta adalah agar Dia memenuhkan. Haleluya. Seperti sebuah gelas yang kosong. Diisi dengan sedikit air. Saat kita menjadi percaya, Roh Kudus sudah ada di dalam hati kita. Dan ketika kita berdoa agar Roh Kudus itu makin bertambah, makin melimpah, makin memenuhkan hidup kita, menguasai dan mengendalikan seluruh hidup kita. Haleluya. Dan ingat, haleluya, janji itu milik kita. Janji itu bukan milik siapa-siapa. Tapi Alkitab katakan, Yohanes 7, 37, 39 tadi. Yang dimaksudkannya adalah Roh Kudus yang akan dianugerahkan, diberikannya. Haleluya. Kepada setiap orang yang percaya dalam namanya. Jadi kuncinya adalah kita percaya kepada Dia. Puji Tuhan. Haleluya. Mungkin ada di antara saudara yang belum dipenuhkan dengan Roh Kudus. Minta agar hadiratnya memenuhkan kita. Mungkin juga saudara yang sudah dipenuhkan dengan Roh Kudus. Minta agar Dia memperbaharui, menyegarkan kembali. Haleluya. Bahkan menambah-nambahkan. Agar rohnya menguasai kehidupan kita. Kita berdoa agar kepenuhan Roh Kudus itu menjadi pengalaman setiap kita. Puji Tuhan. Mari nyanyikan kembali pujian ini menjadi doa kita agar Dia memenuhkan kita dengan Roh Kudus-Nya. Amin. Haleluya. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Amin. Haleluya. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Amin. Haleluya. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus. Sekali lagi, Roh Kudus, Kau hadir. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Amin. Haleluya. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa. Ku buka hati, amin. Oh ya, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, ya jamah kami dengan kuasa Allah Maha. Ku buka hati, amin. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Ku buka hati, amin. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami,
kuasa Allah. Sekali lagi mari tandahkan kedua tangan kita. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamah kami Tuhan. Jamahlah kami. Penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami. Jamahlah kami. Penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami ya. Jamahlah kami. Penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Haleluya. 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 Mari Tuhan, jamah penuhkan kami dengan Roh Kudus-Mu. Genapi janji-Mu bagi kami Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Mari Roh Kudus datang dan jamah kami. Penuhi kami dengan pribadi-Mu Tuhan. Kami percaya firman-Mu Tuhan datang tidak secara kebetulan. Kami percaya apa yang Engkau sampaikan kepada murid-murid, janji itu juga bagi kami hari ini di sini Tuhan. Oleh karena itu mari lawat kami dimanapun kami berada saat ini. Ketika kami mengikuti ibadah ini Tuhan, kami tahu Engkau ada di sana, Engkau ada di sini, dan Engkau sedang bekerja melawat kami. Tuhan melihat keadaan kami masing-masing, hati yang terbuka, hati yang rindu untuk dijamah oleh Roh-Mu Tuhan. Mari datang dan bekerjalah Tuhan. Kami perlu kehadiran-Mu. Kami perlu Engkau Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Kami tahu Tuhan, kami tidak mungkin melewati hari lepas hari dengan kekuatan kami sendiri. Kami perlu Roh Kudus-Mu supaya kami mendapatkan kekuatan. Kami boleh tetap bersuka cita di dalam pengiringan kami kepada Tuhan. Walaupun mungkin ada banyak beban berat yang harus kami pikul, kesedihan yang harus kami lewati, perkara-perkara yang berat dan sukar yang harus kami jalani. Tapi kami percaya ketika Roh Kudus-Mu hadir, Roh Kudus-Mu yang akan memberikan kekuatan kepada kami, memberikan penghiburan, memberikan kelegaan kepada jiwa kami Tuhan. Sehingga kami boleh tetap bersuka cita karena ada pengharapan. Seperti janji-Mu katakan, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atasmu. Terima kasih, kuasa untuk melewati berbagai persoalan, kuasa untuk tetap bersuka cita, kuasa untuk tetap kami melayani Tuhan, kuasa untuk kami tetap percaya kepada Tuhan, kuasa untuk kami melakukan firman-Mu. Tuhan, terima kasih. Bapa, hamba berdoa untuk umat-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan berkati mereka. Biarlah janji-Mu menjadi bagian mereka.
Demikian juga untuk kebutuhan keperluan kami masing-masing. Tiap pribadi, keluarga, rumah tangga. Tuhan berkati. Pertama Tuhan, kami berdoa untuk mereka yang sedang menghadapi pergumulan. Baik itu Tuhan mungkin masalah kesehatan, Tuhan datang, jamah menyembuhkan. Yang sedang menghadapi kekurangan, masalah ekonomi, pekerjaan, Tuhan berkati. Tuhan buat jalan. Berikan ide-ide kreatif kepada umat-Mu Tuhan. Supaya mereka bisa berupaya dengan kedua tangan mereka. Haleluya, bekerja untuk memenuhi tanggung jawab mereka. Yang sedang menghadapi pergumulan berat, Tuhan tolong. Kami menyerahkan harapan cita-cita kami ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih, berkati setiap kami yang sudah melayani. Tuhan balas sesuai dengan janji firman-Mu. Tuhan terima kasih menyerahkan kehidupan kami sepanjang hari, juga sepanjang minggu yang berjalan ke dalam tangan Tuhan. Anugerahkanlah selalu kekuatan, kesehatan kepada kami. Sukacita damai-Mu menjadi bagian kami. Dan penyertaan Roh Kudus-Mu bagi kami. Dan terutama Tuhan, di hari-hari di mana kami berdoa untuk meminta agar dipenuhkan dengan Roh Kudus. Tuhan taruh kerinduan itu di hati kami. Berikan kesempatan dan keleluasaan bagi kami. Sehingga kami boleh mengambil waktu di rumah kami masing-masing. Berkumpul bersama dengan keluarga berdoa. Supaya kami semua dipenuhkan dengan Roh Kudus-Mu. Jangan satupun ada yang terlewatkan Tuhan. Kami butuh kehadiran-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau sudah memimpin ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami dengan segala berkat yang terbaik dari sorga. Baik jasmani, rohani, melimpah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Segala puji, hormat, kemuliaan, kebesaran, dan kuasa hanya bagi Engkau Yesus Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Pada akhirnya, saudara-saudara yang kekasih, biarlah kita akan usaikan ibadah ini. Kita akan berpisah satu dengan yang lain, tetapi percaya bahwa segala berkat dari Allah Bapa, cinta kasih kemurahan dari Tuhan kita Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus-Nya, menyertai kita sekalian, mulai pagi ini, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kita yang percaya katakan bersama, amin. Puji Tuhan saudara, silakan duduk. Sebelum kita usaikan ibadah ini, disampaikan sebagai pengumuman bahwa sebentar selesai ibadah ini, jam 10 pagi ada kebaktian Pelnap online, kemudian malam dilanjutkan dengan doa 10 malam secara online juga jam 19.30. Demikian juga hari Senin sampai hari Sabtu. Ya saudara, sepanjang minggu yang akan berjalan kita akan mengadakan doa 10 malam dan saya menghimbau setiap keluarga untuk bisa ambil bagian. Ya saudara ya, nanti saudara bisa ambil bagian untuk berdoa bersama dengan keluarga. Ambil waktu saudara. Ini kesempatan yang baik, yang mungkin inilah saatnya Tuhan beri kita waktu berkumpul dengan keluarga. Ya saudara, sehingga tidak ada alasan yang lain, kesibukan-kesibukan yang lain. Kita ada di rumah. Inilah kesempatan untuk kita berdoa. Puji Tuhan, dan minggu depan kita akan mengadakan kebaktian, ya saudara, untuk memperingati hari Pentakosta, hari Pantekosta, yaitu dicurahkannya Roh Kudus bagi orang-orang percaya. Dilanjutkan dengan sekolah minggu online jam 10. Puji Tuhan saudara, demikian disampaikan sebagai pengumuman. Terima kasih buat perhatian saudara dan kebersamaan saudara dalam ibadah pada hari ini. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.